Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dalam kondisi pandemi corona seperti ini, harapan kita semua pasti selalu ingin dalam keadaan yang sehat. Tapi dalam dunia pendidikan, khususnya kalian sebagai pelajar begitu, tentunya harus punya semangat untuk belajar. Itu dan semangat untuk belajar itu bisa kalian tunjukkan dengan terus mencari ilmu, terus menggali pengetahuan, mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Jangan sampai mentang-mentang sekarang tidak ada tatap muka di sekolah, tetapi pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh guru kalian lewatkan begitu saja. Tunjukkan bahwa kalian saat ini masih sebagai seorang pelajar. Baiklah, di sini dilihat dari judul masih tetap menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tapi ini merupakan bagian kedua. Jadi minggu yang lalu kita telah membahas secara singkat apa itu teks eksplanasi. Lalu kita membahas secara singkat struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa bagian dan kaidah kebahasaannya ada apa saja. Secara singkat, Bapak akan ulas pembelajaran yang minggu lalu. Teks eksplanasi itu merupakan tulisan yang menjelaskan. Asal katanya dari explain dalam bahasa Inggris, yang berarti menjelaskan. Apa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi? Yang dijelaskan adalah sebuah fenomena, sebuah kejadian. Dalam fenomena atau kejadian tersebut, lebih khusus yang dijelaskannya adalah prosesnya atau sebabnya atau akibat yang ditimbulkan dari fenomena atau kejadian tersebut. Bapak langsung masuk ke materinya. Struktur teks eksplanasi di sini bisa kalian lihat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama penjelasan umum, yang kedua penjelasan proses, yang ketiga itu penutup. Dalam penjelasan umum, penulis memberikan keterangan singkat mengenai apa yang akan dijelaskan. Baru kemudian pada paragraf berikutnya, pada bagian berikutnya yaitu penjelasan proses, penulis memberikan penjelasan tentang sebab-sebab atau akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejadian atau fenomena yang dijelaskan. Lalu pada bagian terakhirnya penutup, itu biasanya berisi simpulan atau rangkuman tentang penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Lalu perlu diingat bahwa tidak semua teks eksplanasi itu memiliki penutup. Jadi, jika kalian kebetulan membaca teks eksplanasi tidak ada penutupnya, itu tidak perlu kalian bingung. Selanjutnya di sini ada contoh dari teks eksplanasi. Ya, Bapak kecilkan terlebih dahulu. Oke. Judulnya, Pemicu Letusan Tobat 74.000 tahun lalu terungkap. Ya, ini merupakan contoh dari tulisan eksplanasi atau teks eksplanasi. Bisa kalian post jika ingin. Ya. Lalu, jika kita akan menentukan bagian-bagian struktur teks dari pemicu letusan Tobat 74.000 tahun yang lalu ini, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, jika kalian memperhatikan, pada paragraf pertama itu merupakan sebuah penjelasan umum. Jadi di sini penulis mengungkapkan apa yang menjadi pemicu dari letusan gunung api Toba itu tersebut. Lalu, pada paragraf berikutnya, penulis menjelaskan prosesnya. Apa saja penyebab dari letusan Toba 74.000 tahun yang lalu. Penulis di sini menyampaikan bahwa dari
beberapa peneliti, beliau menemukan bahwa penyebab-penyebabnya itu terdapat di dalam perut dari Gunung Merapi tersebut. Jadi di dalam perut Gunung Merapi tersebut terdapat proses-proses, bisa kalian baca dalam teks tersebut. Nah, proses-proses tersebutlah yang mengakibatkan letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Bisa kalian lihat seberapa dahsyat letusan Gunung Merapi tersebut di YouTube atau kalian cari di internet. Ini merupakan salah satu letusan Gunung Merapi yang terbesar yang pernah ada. Itu ada di Danau Toba, atau Gunung Toba. Lalu pada bagian terakhir, ini merupakan bagian penutup. Jadi penulis memberikan kesimpulan dari penjelasan proses yang telah disampaikan. Oke, kita masuk pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mungkin kalian pada pertemuan sebelumnya sudah mencatat ada 5 kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama itu menggunakan kata benda yang bersifat umum. Lalu yang kedua menggunakan kata kerja. Lalu yang ketiga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya. Pertanyaan mengapa itu merupakan pertanyaan sebabnya apa. Lalu jika pertanyaan bagaimana itu berarti prosesnya atau mekanismenya seperti apa. Lalu di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa di dalam teks eksplanasi kebetulan pada contoh yang Bapak berikan di sini ini merupakan sebuah fenomena alam. Nah, teks eksplanasi itu tidak hanya menjelaskan fenomena alam, tapi ada juga yang menjelaskan kejadian-kejadian atau fenomena sosial. Contohnya, seperti demonstrasi, itu merupakan sebuah kejadian sosial. Lalu, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, seperti yang kalian laksanakan saat ini, itu merupakan salah satu fenomena sosial juga. Karena sebelum-sebelumnya, tidak pernah sekolah itu melakukan pembelajaran daring yang intens seperti saat ini. Lalu, yang keempat, dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu menggunakan fakta. Menggunakan fakta dan data. Salah satu contoh fakta itu biasanya kalimatnya berisi data. Data-data, data angka, tanggal kejadian, ataupun mengutip pernyataan dari ilmuwan, mengutip pernyataan dari seorang ahli, atau mengutip hasil dari wawancara. Itu merupakan salah satu contoh dari fakta-fakta yang disampaikan untuk menjelaskan proses dari sebuah kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Lalu yang terakhir menggunakan bentuk kalimat yang pasif. Contoh bentuk kalimat pasif itu bagaimana? Nah, di sini ada beberapa contoh. Kaidah dalam teks pemicu letusan Toba 74.000 tahun lalu. Bentuk kalimat pasifnya itu bisa kalian lihat. Dalam letusan itu 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer. Ya, salah satu contoh bentuk kalimat kerja yang pasif biasanya diawali dengan imbuhan di. Bisa kalian lihat kalimat kata dilepaskan di sini diberi keterangan kalimat katanya itu miring. Lalu kata benda yang umum seperti letusan, itu kata-kata benda. Letusan, gunung api, iklim, musim panas. Lalu kata kerja, kata yang menerangkan sebuah pekerjaan, apa yang dikerjakan. Itu merupakan kata kerja, memicu, membuat, merespon, dan menggunakan fakta. Di sini
Kalian lihat dalam letusan itu 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer. Ada data di sana. Baiklah, untuk materi struktur dan kebahasan teks eksplanasi hanya sampai di situ. Lalu untuk tugas pertemuan kali ini ada teks yang judulnya banjir. Lalu tugasnya seperti apa? Silakan kalian baca teks banjir di samping ini. Lalu jawab pertanyaan yang pertama, apa yang dijelaskan dari teks di samping? Silakan kalian jawab. Penulis dalam membuat teks banjir ini, apa yang dijelaskan? Lalu yang kedua, bagaimana prosesnya? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya tidak perlu kalian cari di internet atau sebagainya, karena jawabannya ada di teks tersebut. Silakan kalian jelaskan bagaimana prosesnya berdasarkan teks yang ada di samping ini. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari teks di samping? Cukup 3 pertanyaan ini. Silakan kalian tulis jawaban kalian pada kolom Google Form absensi yang Bapak sediakan. Jadi tidak perlu kalian upload, tidak perlu kalian tulis di buku catatan, tetapi langsung diketik di kolom Google Form yang Bapak sediakan jawabannya. Seperti itu. Ya. Oke, ini bisa kalian lihat. Lalu yang kedua, jika kuota kalian terbatas, soft copy dari materi ini Bapak sediakan di deskripsi video YouTube. Jadi silakan langsung kalian download materinya, kalian lihat tugasnya apa, kalian baca lalu langsung kalian jawab. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar seperti biasa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.